Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rizky Marani, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal UTS. Langsung saja pada soal. Mary Coleman membuka Mary Maids Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Tanggal 1 menginvestasikan kas sebesar 14.000 US dollar. 14 juta maksudnya. Di sini kita masukkan kas selama 14 juta di debit dan modal Mary Coleman 14 juta di kredit. Soal kedua, pada tanggal 1 membeli truk bekas seharga 10 juta dibayar secara tunai sebesar 3 juta dan selebihnya adalah secara kredit. Jadi peralatannya di debit sebesar 10 juta, kasnya sebesar 3 juta dan utang usahanya dibayar kredit secara 7 juta. Langsung pada soal ketiga. Tanggal 2 membeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar 800. Perlengkapan alat pembersih pada debit 800 dan utang usaha pada kredit 800. Pada tanggal 5 membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar 2.400.000. Berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Jadi asuransi dibayar muka sebesar 2.400.000 pada debit, kas sebesar 2.400.000 pada kredit. Pada tanggal 12 menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar 3.800.000. Jadi piutang usahanya 3.800.000 pada debit, pendapatan jasa 3.800.000 pada kredit. Pada tanggal 18 membayar utang pembelian truk bekas sebesar 1 juta dan utang pembelian perlengkapan pembersih sebesar 400. Jadi utang usahanya sebesar 1.400.000 dan kasnya pada kredit 1.400.000. Pada tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar 1.600.000. Jadi di sini beban gaji 1.600.000 pada debit, kas 1.600.000 pada kredit. Pada tanggal 21 menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar 1.400.000. Jadi kasnya 1.400.000 pada debit, piutang usahanya 1.400.000 pada kredit. Pada tanggal 25 menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar 2.500.000. Jadi piutang usahanya 2.500.000 pada debit, pendapatan jasanya 2.500.000 pada kredit. Pada tanggal 23/1 membayar biaya gas dan bensin sebesar 400. Jadi beban gas dan minyak 400 pada debit, kas 400 pada kredit. Pada tanggal 31 melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar 600. Jadi Prive Mary Coleman di debit 600, kasnya berkurang menjadi 600 pada kolom kredit. Langsung saja kita posting di buku besar. Yang pertama, kas pada debit 14 juta dan modal Mary Coleman pada kredit 14 juta. Sini kita masuk pada kas. Pada tanggal 1 kita tulis keterangan jurnal umum. Di sini refnya J1 sebesar 14 juta pada debit. Dan modal Mary Coleman pada tanggal 1 kita tulis jurnal umum sebesar 14 juta pada kredit. Jadi saldonya 14 juta. Lanjut pada yang kedua. Peralatan sebesar 10 juta, kas sebesar 3 juta, utang usaha 7 juta. Jadi peralatan sebesar 10 juta pada debit, jadi saldonya 10 juta. Kasnya bertambah di kredit sebesar 3 juta. Jadi di sini saldonya 14 dikurangi 3 juta sama dengan 11. Jadi saldo di debit 11. Dan utang usahanya terus jurnal umum untuk keterangannya sebesar 7 juta secara kredit dan saldonya 7 juta secara kredit.
Terus yang pada tanggal 2 perlengkapan pembersih sebesar 800 dan utang usaha 800. Kita cari akun perlengkapan pembersih. Pada tanggal 2 tulis jurnal umum yang drive-nya J1 pada tanggal 8 sebesar 800 dan saldonya 800. Dan di bawahnya utang usahanya 800. Ini sebesar 800. Jadi saldo yang awalnya 7 juta kita tambah sebagai 800 karena dia kredit dan kredit, artinya ditambah jadi 7.800.000. Terus asuransi dibayar muka sebanyak 2.400.000 dan kas dibayar sebanyak 2.400.000. Jadi kita cari asuransi dibayar muka sebesar 2.400.000 pada debit dan saldonya 2.400.000. Terus kita lihat di kas pada tanggal 5 kreditnya 2.400.000. Jadi 11 juta dikurangi 2.400.000 sama dengan 8.600.000. Setelah itu piutang usaha 3.800.000, pendapatan jasa di kredit 3.800.000. Ini dia piutang usaha 3.800.000. Dan utang usaha di pendapatan jasa. Cari pendapatan jasa sebesar 3.800.000. Lakukan postingan di buku besar sampai di Private Halaman. Setelah itu kita masuk di neraca saldo disesuaikan. Sini kita kasih masuk saldo debit yang ada pada buku kas. Misalnya kas sebesar 6 juta. Kalau di sini kasnya. Nah, saldo akhirnya itu ada di debit sebesar 6 juta. Jadi kita masukkan di kolom debit sebesar 6 juta. Misalnya piutang usaha. Piutang usaha saldonya ada di debit sebesar 6.200.000. Kita di sini 4.900.000. Sampai di sini saldonya kita kasih masuk semua sampai seterusnya. Setelah kita masuk di neraca lanjut, di sini sudah ada untuk neraca saldo disesuaikan. Ini jurnal penyesuaiannya. Kita langsung pada soal. Jasa-jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih dan belum diterima per 31 Juli adalah sebesar 1.300.000. Ini kita salah, kita ganti dulu Juli. Sini piutang usahanya di debit 1.300.000, pendapatan jasa 1.300.000. Terus depresiasi penyusutan peralatan sebulan adalah 200. Sini beban penyusutan peralatan 200 pada akumulasi penyusutan peralatan 200 di kredit. Terus beban asuransi spre 12/12 asuransi kadaluarsa belum terpakai. Jadi di sini kita tulis 200. Beban asuransi dibayar muka 200. Dan yang keempat, berdasarkan perhitungan fisik, perlengkapan pembersih yang masih ada pada tanggal 31 Juli adalah 300. Di sini soalnya yang masih ada, jadi yang sudah terpakai itu 500. Dari mana? Dari sini. Di ini tadi beban perlengkapan pembersihan. Pembersih. Sini 500. Jadi kita tulis 500.
Terus terakhir, gaji yang masih harus dibayar sebesar 500. Sini beban gaji 500, utang gaji 500. Terus kita masuk pada laporan keuangan. Laporan keuangan ini kita ambil dari buku besar. Jadi pendapatan jasa 7.600.000. Saya kita cari jasa. Sini. Nih, 7.600.000. Laporan keuangannya. Terus ini jurnal penutup. Kita ambil dari sini. Dari laporan keuangan. Jadi pendapatan jasa 7.600.000 sini. Terus ikhtisar laba rugi. Dan ini neraca saldo setelah penutup. Jadi kita ambil dari laporan keuangan, jadi kasnya 6 juta. Kita lihat kas di sini. Tersisa 6 juta. Piutang usaha 6.200.000. Dan seterusnya. Usahakan hasil dari sininya harus balance seperti ini. Nah, itu dia. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.